Nissan Evalia pernah hadir sebagai mobil keluarga yang cukup menjanjikan. Desainnya boxy kabinnya luwes, dan pintu geser membuatnya terlihat praktis seolah cocok untuk kebutuhan MPV di Indonesia. Namun kenyataannya, mobil ini gagal menarik hati pasar. Apa penyebabnya? Salah satu faktor utama adalah desainnya yang terlalu kotak dan kaku. Banyak orang menilai tampilannya lebih mirip mobil angkutan barang, bukan mobil keluarga. Padahal secara fungsi, Evalia cukup lengkap. Sayangnya, fitur-fitur di dalam kabin juga terbilang minim. Material interior terasa murah, dan posisi duduk pengemudi kurang nyaman dibandingkan kompetitor seperti Toyota Avanza atau Suzuki R3. Masalah lain adalah kurangnya promosi. Evalia hadir tanpa gaung besar minim iklan, jarang terlihat di event otomotif, dan tak banyak dikenal publik. Ditambah lagi, layanan purna jual Nissan saat itu belum sekuat kompetitor. Ketika ada masalah atau butuh servis, banyak konsumen kesulitan. Gabungan dari semua hal itu membuat Nissan Evalia gagal bersaing. Penjualannya stagnan, bahkan sempat disebut sebagai salah satu MPV dengan performa terburuk dalam sejarah Nissan Indonesia. Chevrolet Spin pernah hadir sebagai pesaing serius di segmen MPV. Mobil ini menawarkan kenyamanan, fitur lengkap, dan pilihan mesin diesel yang irit bahan bakar, fitur yang cukup langka di kelasnya saat itu. Namun meskipun terlihat menjanjikan, Spin justru gagal bertahan di pasar Indonesia. Apa penyebabnya? Salah satu alasan utamanya adalah keputusan General Motors untuk menghentikan operasional pabrik mereka di Indonesia. Dampaknya langsung terasa, layanan purna jual terganggu, dan konsumen mulai khawatir soal ketersediaan suku cadang dan servis jangka panjang. Kelemahan lainnya, desain kurang menarik, terlihat kaku dan tidak sepopuler rival seperti Toyota Avanza atau Honda Mobilio. Citra merek Chevrolet di Indonesia masih lemah, kalah pamor dibandingkan merek Jepang. Jaringan servis terbatas, membuat calon pembeli ragu jika terjadi masalah teknis. Padahal dari sisi kenyamanan dan fitur, Chevrolet Spin sebenarnya cukup kompetitif. Sayangnya, semua keunggulan itu tenggelam karena lemahnya strategi jangka panjang dari pabrikan. Dan akhirnya, Chevrolet Spin hanya bertahan sebentar, dan kini dikenang sebagai salah satu mobil bagus yang gagal bukan karena kualitasnya, tapi kesalahan strategi dan kepercayaan pasar yang goyah. Tata Motors, pabrikan otomotif asal India, pernah mencoba peruntungan di pasar mobil penumpang Indonesia. Mereka meluncurkan beberapa model seperti Tata Vista, Tata Manza, dan Tata Aria. Namun sayangnya, seluruh lini mobil penumpang dari Tata Motors gagal bersaing di pasar. Apa penyebabnya? Salah satu alasan utama adalah minimnya kepercayaan konsumen terhadap merek Tata, terutama di segmen mobil pribadi. Meski cukup dikenal di sektor kendaraan niaga, citra Tata di segmen mobil penumpang belum terbentuk kuat di Indonesia. Kelemahan lainnya meliputi desain yang kurang menarik, terkesan ketinggalan zaman dibandingkan mobil Jepang atau Korea, kualitas material dan interior rendah, dengan finishing yang tidak rapi, performa mesin dan kenyamanan berkendara, belum mampu menyaingi standar mobil keluarga dari pabrikan Jepang. Jaringan dealer dan layanan servis sangat terbatas, membuat calon pembeli ragu terhadap layanan purna jual. Promosi lemah, hampir tidak terlihat di media besar atau pameran otomotif nasional. Kombinasi dari semua kelemahan tersebut membuat Tata Motors sulit bertahan, bahkan di segmen low-end sekalipun. Penjualannya sangat rendah, hingga akhirnya mereka menarik seluruh lini mobil penumpang dari pasar Indonesia. Kini, Tata Motors lebih fokus pada kendaraan niaga segmen yang memang menjadi kekuatan utama mereka. Mitsubishi Mirage pernah hadir sebagai city car andalan dari Mitsubishi di pasar Indonesia. Mobil ini dikenal irit bahan bakar, berdimensi kompak, dan lincah saat digunakan di jalanan kota. Namun meskipun terlihat menjanjikan, penjualan Mirage justru tidak pernah benar-benar menonjol. Apa penyebabnya? Salah satu faktor utama adalah persaingan yang sangat ketat di segmen city car. Merek-merek seperti Honda Brio, Toyota Agya, dan Daihatsu Ayla menawarkan harga lebih bersaing serta fitur yang dianggap lebih menarik bagi konsumen Indonesia. Kelemahan lainnya meliputi desain kurang atraktif, terlihat terlalu sederhana dibandingkan para pesaing. Harga lebih tinggi, padahal fiturnya sekelas dengan mobil lain yang lebih murah. Interior terasa sempit dan kurang modern. Minim fitur kenyamanan dan hiburan. Promosi dan pilihan varian minim, membuat keberadaan Mirage tidak terlalu dikenal publik. Nilai jual kembali rendah, yang membuat konsumen berpikir dua kali sebelum membeli. Meski punya keunggulan dalam efisiensi bahan bakar, berbagai kelemahan ini membuat Mitsubishi Mirage sulit bersaing di pasaran. Akhirnya, Mirage harus angkat kaki dari Indonesia, dan namanya pun perlahan menghilang dari persaingan city car tanah air.
Wuling Almaz Rumah Sakit hadir sebagai varian tertinggi dari lini Almaz. Mobil ini dirancang sebagai SUV modern dengan fitur teknologi canggih yang bahkan melampaui rival-rival di kelasnya. Dari segi fitur, Almaz Rumah Sakit terbilang sangat unggul. Wuladari, Wuling Indonesian Command Perintah Suara berbahasa Indonesia, Panoramic Sunroof, fitur ADAS Advanced Driver Assistance System, hingga layar multimedia besar semuanya sudah tersedia di varian ini. Namun sayangnya, penjualan Almaz Rumah Sakit varian tertinggi tidak sebaik yang diharapkan. Apa penyebabnya? Alasan utamanya adalah harga yang terlalu tinggi untuk ukuran merek baru di Indonesia. Saat pertama kali diluncurkan, harga Almaz Rumah Sakit sudah menyentuh kelas SUV Jepang seperti Honda CR-V atau Mazda CX-5 yang sudah lebih dulu dipercaya oleh konsumen. Masalah lainnya, persepsi terhadap merek Wuling yang masih dianggap mobil Cina murah oleh sebagian masyarakat. Kekhawatiran soal nilai jual kembali. Karena Wuling belum memiliki rekam jejak panjang di Indonesia, rasa berkendara yang dinilai kurang halus dibanding rival-rival Jepang dan Korea. Layanan purna jual yang belum merata, terutama di luar kota besar. Namun, Almaz Rumah Sakit juga punya banyak kelebihan. Fitur sangat lengkap dan canggih di kelasnya, bahkan melampaui mobil Jepang yang lebih mahal. Interior modern, dengan tampilan yang mewah dan teknologi mutakhir. Perintah suara berbahasa Indonesia yang unik dan tidak dimiliki kompetitor. Harga sebenarnya kompetitif jika dibandingkan dari sisi fitur, bukan dari merek. Kesimpulannya, Wuling Almaz Rumah Sakit adalah SUV pintar dengan spesifikasi tinggi, namun masih sulit meyakinkan pasar Indonesia, karena kekuatan mereknya belum sebanding dengan para pesaing. Suzuki Baleno Hatchback, generasi terakhir hadir dengan tampilan yang lebih modern, fitur yang cukup lengkap, dan kenyamanan khas mobil perkotaan. Mobil ini ditujukan untuk kalangan muda maupun keluarga kecil yang menginginkan hatchback stylish dan praktis. Namun sayangnya, meskipun punya potensi, penjualan Baleno tidak sebaik yang diharapkan. Apa penyebabnya? Salah satu alasan utamanya adalah minimnya daya tarik di mata konsumen Indonesia. Di segmen hatchback, nama Baleno kalah populer dibanding kompetitor seperti Honda Jazz, Toyota Yaris, atau Mazda 2. Kelemahan lainnya meliputi desain eksterior kurang sporty, terutama bagi anak muda yang menyukai tampilan agresif. Interior terasa biasa saja, tidak semewah atau secanggih rival di kelasnya. Performa mesin tergolong standar, kurang menonjol dari segi akselerasi dan handling. Minimnya promosi membuat banyak orang bahkan tidak tahu Baleno hatchback masih dijual. Citra model yang lemah, kalah pamor dibanding model Suzuki lainnya seperti Swift atau R3. Meskipun secara keseluruhan mobil ini nyaman, irit, dan fungsional, Suzuki Baleno Hatchback generasi terakhir gagal membentuk identitas kuat di pasar otomotif Indonesia. Akibatnya, mobil ini kurang diminati, dan akhirnya tersisih dari persaingan ketat di segmen hatchback. Inilah 6 daftar mobil yang kurang laku di Indonesia. Nggak semua mobil yang dijual di Indonesia langsung disukai pasar. Meski punya fitur menarik, beberapa mobil ini justru sepi peminat dan gagal bersaing.